terus. Jadi kadang-kadang anak saya juga bilang, papa udah sholat nih, gitu. Beneran udah sholat. Saya lihat cek, ternyata kalau saya buka kamar mandi masih kering semua, berarti dia nggak wudhu, berarti bohong. Langsung saya jewer, bohong yang sama orang tua, dosa lah. Terus ya nanti digodok di neraka, mau sama begitu. Jadi saat malam subuh itu kita teriak-teriak istri, kenapa papa anaknya itu belum pada bangun tuh, belum pada sholat gitu, habis setiap malam. Tapi setelah itu kita juga capek ya, ada juga ngomong marah-marahin anak setiap hari, setiap pagi, dan juga takutnya anak-anak juga pada sakit hati sama kita, ataupun juga kualat marahin ciptaan Allah. Jadi kita gunain ilmu kearifan lokal Pak Haji. Jadi istri saya sebelum pipis kamar mandi, bangun tidur itu cebok dulu, dipakai semprot, pakai selang, kalau enggak pakai gayung, ditampung sama ember maupun pakai baskom. Lalu airnya itu dibawa ke dapur untuk masak nasi. Nasi telah dicuci ya, terus disisihkan bahasa Sundanya. Terus itu buat airnya itu nambahin buat di rice cooker, atau untuk bikin kacang bubur kacang hijau, bikin teh manis, bikin sereal, bikin susu, atau yang lain-lain lagi, dan dikasih ke anak-anak saya yang 3 anak itu, anak pertama, kedua, dan ketiga. Hari pertama kata Pak Haji kan ada 9 hari, terus kita lakuin hari pertama ada perubahan, hari kedua nggak ada perubahan, baru hari ketiga itu sebelum 9 hari juga itu terkabul. Anak-anak bangun pagi-pagi itu pada itu alarm di handphonenya bunyi semua, itu pas sebelum subuh baru inallah malaikat dimasukin, mereka udah pada bangun, udah pada mandi dan pada sholat, pada pergi ke masjid atau sholat, yang perempuan sholat di rumah. Jadi setelah itu kakaknya yang biasa malas banget buat bikin sarapan, itu bikin nasi goreng, nyepok telur, terus segala macam, motong-motong ketimbun. Jadi adik-adik itu pada sarapan semua, dan anak yang laki-laki itu juga pada ngisi. Kadang-kadang mereka sambil minum air minum itu kan udah kosong aja, mau diisi lagi. Jadi masing-masing punya tugas sendiri, tempat tidurnya rapi semuanya. Jadi itu dengan air kobokannya, pas ngobok itu ada bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim kanang B, pimpinan dari Bapak Hizonto Bisondo. Anak saya rajin sholat, tidak harus diteriak-teriakin setiap hari, nurut manut katut tanpa harus disuruh. Anak-anak rajin sekolah, rajin sholat tanpa disuruh, pasti. Nanti ibu tinggal ngomong, suami saya rajin sholat, rajin ibadah, rajin cari duit, dan semua duitnya setor ke saya. 1000% duitnya setor ke saya. Nanti duitnya nyetor, Bu. Anggap aja kita punya pesugihan. Mama, setor duit. Alhamdulillah. Nanti dia dikasih gitu. Manjur gak? Manjur. Mumpung alat kelaminnya gue liat dari sini masih pulen-pulennya. Kode perang nggak bisa. Lanjut. Kenapa Haji? Ini air ini biasanya Pak Haji nyediain buat saya tuh Pocari Sweat, teh pucuk, Fanta, Sprite, Coca-Cola, penuh di sini buat minum saya dan sahabat-sahabat saya di sini. Tapi setelah saya bawa ini dari rumah, RC bukan alat kelaminnya istri. RC bukan alat kelamin istri, cair 460 miliar. Dan ibu mau gak? Bapak mau gak, Pak? Biar cair. Mau. Amin. Jadi nggak lihat airnya siapa ya? Jadi tanpa terasa saya pun juga manut kata sama istri semua yang pegang uang semuanya, uang kontrakan dari toko, dari apa semua saya serah. Ruko juga. Jadi tapi sekenal juga saya sih ikhlas aja gitu. Pokoknya apa yang papa mau beliin, papa pengen ini beliin, papa mau kemana anterin kayak gitu. Jadi ini airnya dari rumah. Air cebokan Siti Mariam. Ya. Tadi minum sekali. Coba minum. Nih lihat ini. Minum air cebokan Siti Mariam. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, wangi ya? Gurih.
Gurih. ada asin sedikit. Ya, ya. Namanya air asinan. Air asinan. Jadi kalau ini kan nggak saya bawa pulang ke rumah. Jadi istri saya udah ini apa? Udah nyiapin tukar. Apa pakai plastik dari. Nanti dituang. Tuang itu nggak buang sih. Tuang. Apa? Iya. Itu direbus dulu atau? Oh enggak. Ini air matang. Air matang. Ya, mineral, aqua. Pakai sendok. Ya. Ya. Jangan direbus, nanti bakterinya mati. Jangan. Air matang. Kelebihannya apa, Bu? Kalau kita minum air cebokan ini, Bu, saldo kita nggak pernah habis. Minimal di kantong kita selalu ada 4 Berapa juta, gitu. 5 juta. Misalkan kita ngantongin 4 juta 700, istri minta 4 juta, kasih. Kita ngantongin berapa, misalkan istri minta, kasih. Nanti ada lagi nih. Ya. Terus saya juga nampak. Tutup, ntar nguap. Oh iya benar. Tutup, ntar Iya. nguap. Kalau bikin kopi kan dimasak. Iya. Nggak apa-apa, dimasak nggak apa-apa. Kalau istri saya mah ini kalau kesini istri saya kan saya kesini terus lupa bawa apa? Bawa air buat saya bawa dari rumah. Dia bikin. Jadi saya masukin dulu air di sini, ada beberapa air di sini masukin penuh dan istri saya bangetin saya langsung ini masukin di sini. Bikin. Gitu aja. Nanti kalau teman-teman pada nggak ngeh lupa, teman-teman nih dibikinnya air jeruk. Iya. Dan saya sendiri udah nagih, mama air itu udah habis, nanti istri saya udah biasa bikin. Madat. Jadi nagih. Ya, ketagihan. Hah? Suami istri gitu. Saran saya kalau istri mendingan nggak usah bikin air cebokan alat kelamin suami, saya nggak setuju. Kenapa? Duitnya kalah banyak. Lebih banyak kalau bapak dan ibu langsung nyedot, ngemot sama sumbernya. Jadi kalau bapak dan ibu ngemot dan nyedot dari sumbernya, duitnya nggak ada serinya, minimal 4 juta. Berapa lama Pak Haji? Sampai copot. Sampai copot. Kadang 4 juta, kadang 5 juta, kadang 8 juta. Bener, saya nggak bohong. Gimana Pak Haji? Hah? Maksudnya ceboknya itu Oh enggak, jadi alat kelaminnya suami langsung ibu mod. Suami. Oh nanti dikirim bandot. Ada mbe bandot. Nanti ibu langsung ngemot. Ini khusus yang ada pasangannya. Iya. Jadi sama tadi apa ucapannya kayak gitu, colek terus masukin ke dalam ini. Dan 9 kali itu masukin sini. Tapi bacanya kan Nama. hanya pada saat nyolek. Nyolek pas nyolek. Oh, sekali baca. Iya nyolek pas nyolek. Kalau isi saya nyolek itu masukin di sini. Iya. Jadi harus yakin juga jangan ibu Ada yang japri kalah Sri Mulat. Kalah Sri Mulat. Iyalah Sri Mulat tetap the best Sri Mulat. Jadi ibu tetap nyamain apa bikin ini bikin cebokan harus yakinnya juga kata Pak Haji harus tinggi. Jadi kalau bener nggak ya suami saya bisa nurut, bener nggak ya suami saya ngasih uangnya semua ke istri ke saya. Jadi harus yakin pasti jangan misalnya apa iya bener nggak ya, mana mungkin dia itu yang tabrak yang ada. Jadi ibu sedekat di situ ada keyakinannya di sini bahwa ibu sedang melakukan ibu kadipanukannya Pak Haji Dwi dan pasti terkabul. Saya kalau nggak terkabul dengan anak-anak dan di saya sendiri itu kan nggak boleh juga bikin testimoni bohong ya Bu. Jadi ini benar-benar air dari istri itu. Semangat. Tapi kalau suaminya nggak ada tiap hari di rumah, gimana? Kalau pas ada diemot, kalau pas nggak ada, ibu bilang sama suami, ibu kalau manggil suami apa? Mas, kalau kamu mau berangkat, bisa gak dicopot alat kelamin kamu? Nanti sama dia dibuka bautnya. Kalau pas ada Bu, kalau pas ada romantis, namanya romantis. Caranya
Di mod bu, pelan-pelan, ngemotnya pelan-pelan, dinikmatin. Manjur gak? Bu, Iya. tidak ada orang yang ngebahas ilmu ini. Gak Iya. ada. Coba ibu pernah dengerin gak pak? Ilmu ini ada gak? Iya. Hah? di YouTube. Siapa? Ya cuma di sini aja. Iya, tapi kan hasilnya yang penting kan hasil. Jorok ya enggak lah. Kan sama pasangan kita sendiri. Iya. Begitu. Kalau mau sewa juga nanti kan disiapin di sini. Disewakan. Alat kelamin bandot. Mbak. Ibu nawarnya suami itu, Pak mau terkabul nggak 10 miliar? Iya. Jadi kado itunya Bu langsung. Terus BI. Iya. Jadi ketika suami kata Pak Haji kan harus di modnya 99 kali. Kalau saya takutnya ngitungnya salah, pakai itu ya tas konter yang 10 ribuan itu yang plastik. Pencetakannya kembali itu. Soalnya kalau saya ngemot sebelum ngitung saya nggak bisa Bu. Kalau Pak Haji kan lebih baik lebih daripada kurang. Jadi istri ketika kita ngemot kita neneng, istri ngomong pasti minggu ini bilang itu kabul semua hayat saya ibu nih mending. Kabul. Kadang-kadang bini saya lupa langsung makanya lagi meremai gini ya, mama cepetan aku apa ijab sudah sekarang karena saya pegang mulutnya ijab gitu. Jadi kita ada komunikasi, jadi kita harus yakin juga ada doa-doa yang di situ juga. Nah, pasti semua hadiah saya detik ini juga, menit ini juga, jam ini juga, hari ini juga, sore ini juga, atau malam ini juga, kabul. Pokoknya kita harus pintar ngomongnya juga sama Allah. Jangan Allah kalau bisa terkabul ya Allah hari ini, jangan gitu. Pokoknya yakin Allah, yakin. Dan kita Bu, kalau sholatnya masih pelontang nggak apa-apa, berharap pasti nanti menuju sana, namanya proses, tenang aja. Nggak ada orang di dunia ini yang sempurna. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ya betul bos? Itu, jangan ibu bilang, kan suami saya sholatnya masih belontang, nggak apa-apa. Yang penting alat kelaminnya nggak belang-belang. Kalau alat kelamin belang-belang, ibu langsung lapor saya. Nanti kita dibawa ke open biar satu warna. Harus alat kelaminnya satu warna. Coklat, abu-abu, hitam. Nanti kalau yang hitam siapa? Tugasnya Haji Marco. warung gitu ya. Ayo, ada lagi sebelum saya tutup. Bapak apa pertanyaan? Ayo. Habis ini kan? Pak, Habis kan? boleh satu Pak Haji? Ayo. Untuk modalnya itu belum ada. Modal apa? Buat usahanya lagi Pak Haji. Bapak nggak usah cari modal. Kan di Al-Quran ayatnya kalau kamu punya keinginan, kamu cukup niat, biar aku yang mewujudkan. Jadi yang mewujudkan siapa? Allah. Jadi Bapak cukup niat, sambil ML Bapak bilang cair 10 miliar. Bisa gak? Bisa Pak Haji? Iya, biar cepat terkabul. Pas Bapak lagi ML, video call langsung sama Mbah Dukun. Nanti langsung disabdain di situ. Bisa gak? Bisa. Oh, mau loh. Ini satu lagi. Mana mic-nya? Kalau ingin punya penghasilan 10 miliar per bulan gimana Pak Haji? ML-nya harus sehari 10 kali. Bisa gak? Waduh, bisa Pak Haji. Hah? ML-nya sehari 10 kali. Menyesuaikan dengan kondisi dong. Bisa gak sehari 10 kali ML? Baru-baru 10 kali Pak Haji. Sekali juga diajak nggak mau. Istri, kan tadi Bapak bilang mau harus mau, nggak mau harus mau. Kenapa? Nanti dikasih Pak Haji 50 juta sekali ML. Bohong nggak mau? Mau nggak 50 juta sekali ML? Mau lah, pasti istri mau. Kan istri belum ngomong. Nanti kirim nomor rekening ke Haji Marco. Mumpung dia cair 460 miliar. Apa artinya 50 juta? Nomor rekeningnya Ya. Pak Marco, nomor HP-nya. Nomor HP-nya Haji Marco. Ya. Nanti dikasih abis live nih kan live nih sekarang. Tadi kasih
Kalau disebutin takutnya banyak yang pada japri. Biasa kan tamu RDI bawaannya mau minjem aja. Tamu RDI itu denger namanya Haji Marco cair 460 miliar, semuanya pada minjem. Saya bilang nggak setuju minjem, lebih baik langsung aja dikasih. Karena kalau minjem mesti dibalikin. Iya, langsung dikasih aja. Jadi Syaratnya kalau yang perempuan alat kelaminnya mesti lonjong. Ibu lonjong apa kotak? Nggak tahu. Ya diperiksa dulu. Yang dikasih sama Haji Marco yang lonjong-lonjong. Haji, Ya. jadi pengen apa? Nggak kerja gitu, punya Yang ngapain uang, kerja? Kan Bapak belum raktirin bangun jam 00. Saya Senyum, udah, mandi Haji. pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Cuma kalau baca Quran paling juga 2 juz, Haji. Ya nggak boleh lah, harus Jadi 12 juz. maksain teh. Bapak maksain 10 miliar per bulan. Kebanyakan. Ntar dari saya tunai. Saya maksain Bapak baca Quran 12 juz. Ayo, gimana? Nyampe Pak Haji. Jadi Ya udah orang-orang jangan 10 miliar lah. ngantuk. Pak, orang yang kalau ngaji ngantuk pasti di badannya ada setannya. Dikeluarin dulu dong setannya. Udah nyobain pakai celana dalam yang bersih, dikalungin. Oh, bukan begitu. Ajarin bos cara ngeluarin setan dari badannya Bapak. Ajarin. Tuh di badannya ada setannya tuh. Ada setan di badanmu. Iya, keluarin tuh. Dia ada Iya. setannya tuh di badannya. Di matanya tuh gelantungan setannya. Iya. Jadi Bapak siapin air di teko, kasih air. Terus bangun jam 00 sebelum pipis. Jadi masih bersih. Bukan pipis dulu, baru Sebelum pipis. Sebelum pipis. Tangannya nempel ke kelamin. Ya, digosok. Bukan dikocok. Digosok. Iya, iya. Apa dia, Pak? Digosok. Digosok. Ini berapa? Digosok sambil ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang berapa kali. Sambil Sampai alat kelaminnya ledes. keluar asap. Keluar asap kayak lampu Aladin. Digosok. Digosok lampu Aladin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDIY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang merongrong, yang mengganggu di dalam badan saya, di dalam tubuh saya, sebut nama bin. Ingat binnya enggak? Ya, nama bin. Baik yang dulu pernah sengaja saya cari sendiri, ataupun karena mereka datang sendiri, ataupun karena atas kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digenggam, kalau dilepas gini uapnya keluar. Terus gosok terus sambil ucap tadi, genggam, masukkan ke air tadi, teko. Ucap seperti ini 9 kali. 9 kali ucap. Celup, ucap celup 9 kali. Air ini untuk dikonsumsi Bapak sehari habis, diminum seperti Pak Haji Marco tadi. Dari pagi sampai sore mau Pagi tidur. sampai sore habiskan. Ya kira-kira 2,5 liter sesuai kebutuhan. Bisa untuk bikin kopi sambil direbus juga boleh. Selama 9 hari bikinnya. Kalau 9 hari sudah terasa rasa gatal-gatal, berarti sudah ada proses keluar. Kalau terasa gatal seperti itu terus, nggak usah panik, nggak usah ke dokter, nggak usah lanjutin, bikin terus sampai hilang rasa gatalnya. Kalau rasa gatalnya sudah hilang, berarti sudah netral, nanti bisa normal lagi. Sama seperti Bapak tadi yang pernah diisi Orang pintar tadi, apa namanya, papat
pancer, papat pancer, lima kita, papat pancer, lima diri, ilmu keyakinan ya, iya. Ini ya, ini pakarnya Pak. Pakarnya. Ini guru di atas gurunya pancer, namanya Pacet. tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri, Namanya gurunya siapa namanya? Tangan kanan. Namanya siapa gurunya? Mbah Bondas. Namanya Mbah Bondas. Gurunya dari ilmu santet nih, gurunya. Namanya Mbah Bondas. Mbah Bondas. ya. Jadi seperti itu. Bapak yang pernah ngisi sama seperti itu. Yang kemarin malah isiannya apa? Yang diisi Gotri. bulat-bulat itu, Bulat-bulat. masukkan. Kalau sama ustad-ustad tuh Pak diisi keyakinan di Pakai mic. Mana micnya? Micnya mana? Micnya. Kalau sama Ustadz di pakai izin di minum air bagaimana sih Pak, masih nyampe? Masih ada. Makanya udah mendarah daging. Nanti dikeluarin pakai tadi yang dibilangin nama Mbah Bondas. Pak, nih Mbah Bondas udah kelasnya internasional Pak. Panggilannya Yang Mulia Mbah Bondas. Yang Mulia Mbah Bondas. Tapi Pak Ustadz, itu suami. Mana micnya? Nggak dengar gua. Micnya mana? Maaf Pak Haji, kan yang ini suami yang ada khodamnya. Ya. Terus kita yang istrinya yang ngerjain. Manjur. Bisa. Nanti yang ini buat suami soalnya dia nggak mau. Bisa. Jadi Sebutnya Nah, suami. Jadi semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merongrong, yang mengganggu di dalam tubuh, di dalam badan suami saya, Nama bin, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kalau ibu melihat orang luar itu di ru'yah itu kan bertengkar. ya. Mbak mau, saya minta dipotongkan kerbau, saya minta dia, kadang ada itu. Saya mau keluar kalau gitu. Ada syarat. Ada syarat. Oh, ini nggak pakai syarat. Nah, ini dengan kita Yang ini sendiri. ini pelan-pelan, jadi dikeluarnya nanti tidak ada rasa Nggak ada tuntutan. Nanti pada nggak saat ada. ibu meninggal, khodamnya nggak nuntut. Pak Haji, itu kalau Mik. Kalau di di rukyat itu kan pakai syarat, tapi kalau di sini pakai sirit ya Pak. Ibu Wala Bandung tahu sirit itu apa? Apa? Tradisional ya sirit. Syarat sirit, burut. Tahu burut lagi? Enggak. Itu yang gede bijinya itu. Syarat sirit burut. Coba ulangi lagi. Jadi kalau pakai mengeluarkan hodam pakai secara rukyat itu pakai syarat. Tapi kalau di sini mengeluarkan hodam itu pakai sirit, syarat burut. Ulangi lagi. Sirit, syarat burut itu ini Pak Biji. biji besar lagi ya. Gondal gandul. Gondal gandul. Burut ya. Jadi kalau dukun ngeluarin pakai syarat. Jadi Iya. ada ayam bulu terbalik, Iya. ada mahar. Iya. Tapi kalau di RDA santet dikeluarin tanpa syarat, tanpa mahar. Iya. Cuman menggunakan sirit. Terus Sirit, syarat burut. murah meriah. Kalau dukun ngeluarinnya pakai syarat dan pakai mahar. Iya. Kalau nggak pakai syarat, nggak pakai mahar, katanya nggak mungkin keluar. Siapa bilang? Ini RDA nggak pakai syarat, nggak pakai mahar, cuman pakai apa? Sirit. Sirit apalagi? Sirit, syarat burut. Pak Haji sekali lagi nanya boleh kan? Boleh. Ini ada orang yang mau menikahi saya Pak Haji. Wow. Dia meminta Udah diperiksa ngaceng apa enggak? nggak tahu. Nih Nanti ibu nyesel loh seumur hidup. Benar. Mesti diperiksa dulu ngaceng apa enggak. ini Pak Haji. Dia itu minta dibikinin madrasah.
Bisa Bu. Iya. Tapi saya nggak setuju. Ngaceng apa enggak? Ya mungkin ngaceng. Kita masih muda Pak Haji. Kan banyak. Tang RD ayah udah dinikahin katanya nggak ngaceng. Iya. Harus ngaceng dulu. Kalau Ya, nggak ya ngaceng, mungkin. keras gak? Kalau nggak keras, ibu harus beli air diperiksa dulu, keras. Pak Haji. Ini orangnya Pak Haji betul apa enggak ya? Udah nggak usah lihat, saya nggak penting. Saya yang penting keras apa enggak alat kelaminnya. Jadi harus diperiksa dulu Pak Haji. Iya dong, diperiksa dulu. Kalau alat kelaminnya nggak keras, ibu beli air keras. Tau gak air keras? Jadi harus digini-gini dulu. Iya. Ibu tau gak air keras? Air keras tau gak air keras? Tahu. Nah, ibu siramin ke dia. Wow. Kalau nggak ngaceng, banyure ku air keras. Iya, betul. Siap. Pak Haji itu emang betul ini tuh orangnya betul atau enggak ya? Enggak lah, penipu tuh Bu, penipu. Cuman mau ngambil duitnya ibu doang. Oh iya. Mana ada orang laki mau ngawinin ibu diminta syarat bikin pondok pesantren? Nggak ada lah. Itu namanya tukang koret. Nggak ada. Malah kalau bisa ibu dikasih duit sama dia. Iya, betul. Mobil, Iya. rumah, Iya. uang, emas logam, begitu. Iya kalau ada ya mudah-mudahan ada ya Pak Haji. Iya. Pasti ya. Pasti. Pasti harus ada yang mau sama saya Pak Haji ya. Maharnya itu. Bu, ibu boleh usianya 67. Iya. Tadi kita periksa alat kelamin ibu seperti usia 12 tahun. Wow. Masih mantap Pak Haji. Masih mantap. Tahu Pak Haji. Iya, tahu. Masih Saya kan mantap. juara 1 kalau suruh ngeker. Soalnya suka ngelatih olahraga. Salah lihat kali gue ya. Jadi mantap. Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya Ya Pak Haji, mana? kan suami bikin kios, tanahnya tanah orang. Ya, Tapi setelah 3 tahun, kan hasilnya itu setahun dibagi 2. ya. Selama 3 tahun ini kita nggak dikasih hasilnya dari kios 7 kios itu supaya kios itu jadi milik. Ibu bisa gak ML sama suami sambil ML ngucapin hajat? Bisa gak? Jadi pada saat alat kelaminnya suami masuk ke alat kelamin ibu, kan ibu suka cenut, 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 suka begitu lah ibu? Iya, pengalaman. Nah, jadi pada saat ibu ngasih kode ke suami, ibu manggil suami apa? Bapak. Pak, enak gak? Cenut, cenut, cenut. Direm nih Pak Haji ya. Hah? Direm. Jangan sambil ibu ucap hajat. Apa hajat ibu pas cenut? Ucap hajat, cenut. Ucap hajat, cenut. Ucap hajat, iya cenut. Bu, kapan ibu bisa cenut ke alat kelaminnya suami? Pada saat ditekan. Kalau dikocok nggak bisa. Oh gitu Pak Haji, ini kan pakarnya. Pak Haji ya, Hah? harus banyak ngempot ya. Iya, betul. Betul. Itu apa sih artinya ngempot? Saya nggak tahu apa artinya. Hah? Laki-laki kan maunya banyak ngempot tuh. Iya. Artinya apa? Ini SD Impress. Kita tuh Bu, kalau yang begitu kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti Bu. Tolong dijelaskan secara gamblang. Tapi kalau nenen juga bisa. Betul. Tanpa itu. Jadi kalau ibu nenenin suami, ibu ngucapin hajatnya di ubun-ubunnya suami. Oh, ditiup. Pada saat ibu nenenin pasangannya, ibu nyebutin hajat di ubun-ubunnya. Syukur-syukur dia tidur. Yang paling manjur tuh kalau ibu nyebutin kalau dia pas tidur. Makanya kalau ibu nenenin, ibu bilang, Pak, sambil tidur ya Pak. Atau ibu nggak usah ngomong, bikin dia tidur aja. Pas tidur, itu malaikat luar biasa. Oh, sininya Pak. Iya. Ya. Suami saya kalau tidur alat kelaminnya dimainin Pak Haji sambil nenen, alat kelaminnya mau dimainin, kerjain Bu. Itu malaikat gede-gede banget pada turun. Amin, ibu sebut amin, amin gitu. Jangan lupa kalau habis nenenin suami, suaminya wajib dibeliin mie goreng GM. Wow. Apa itu Pak Haji GM? Apa hubungannya Pak Haji mie Jawi GM? Kayaknya Pak Haji dapat endorsean dari Jawi GM. Pak Haji makasih banyak Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan kabul. Pasti lah. Kabul, Pasti. kabul. Kios jadi milik. Apalagi ibu setia banget sama pasangannya. Nenen tuh dibikin habit, kebiasaan. Kebiasaan. Setiap hari, pokoknya kalau ketemu suami,
tiada hari tanpa nenenin. Lihat nih hasilnya. Baru sebulan ini kan udah dilaksanain tuh. Sekarang Nenenin suami. sholatnya udah 5 waktu. Nenenin dulu. Nenenin. Nah, Terus sholatnya ibu kan udah- lagi baca Quran nih, Iya. misalkan ya. Suami berisik, tutup Bu Al-Qurannya. Langsung ibu datengin suami. Nenenin dulu. Oh, lebih penting itu Waduh, Bu. daripada baca Quran. Iya, daripada ibu baca Quran diganggu mulu sama dia. Nanti udah nenen kan dia tidur pules tuh, Bu. Udah ibu tinggal terus itu. Yang parah Bu, ketika baca Al-Quran suami ibu telanjang lewat, balik lagi, lewat lagi, ulangin dia Pak, nggak bisa baca. Iya Pak Haji, mudah-mudahan Nenen ya, tiap hari paksain ya. kios, 2 kios. Terakhir Jadi, kapan ibu nenenin suami? Kapan terakhir ibu nenenin suami? Terakhir kapan? Nih sekarang hari Senin. Hari seminggu Seminggu. kemarin. Seminggu yang lalu. Nah, Ibu yang nawarin atau suami yang minta? saya yang nawarin. Gimana ibu nawarin suami nenen? Kalau boleh tahu. Gede nginyot, Pak. Pak, ini biar kobul, biar kobul Pak hajat kita, jangan ngontrak terus. Kan udah umur, Iya. dia udah 60 lebih gitu. Saya juga tadinya kan usahanya itu Ibu usianya berapa? saya 60, Ibu 60, suami suami 65. 65. Terus gimana ibu nawarin nenennya ke suami? Ngomong gimana? Ya awalnya belum pernah sih Pak Haji. Belum pernah? Belum, maksudnya biasa aja gitu. Nah ibu nawarin nenen gimana sama suami? Agak malu juga sih sebetulnya. Ngomongnya gimana? Awal-awalnya. Tapi karena kebutuhan ya harus punya rumah, harus kembali kios, ya saya lakuin. Yang ngomongnya gimana? Nawarin nenennya sama suami gimana? Pak, Bapak kan usahanya sudah nggak kerja, udah hampir 4 tahun. Terus selalu kebohongin, ketipu gitu, ketipu. Ya sudah, kita laksanain ini yang seperti yang di RDAY. Ya terus saya kasih apa? kasih nenen. Terus Ya. ibu yang buka BH-nya ibu pelototin itu atau gimana? Iya Pak Haji. Terus dia setelah lihat nenen ibu gimana? Ya sampai pakai tasbih soalnya kan 99. Oh iya. Takutnya lupa. Oh namanya nih wirid dan jikir dengan Iya. ada. Kirain waktu itu Jadi cuma ibu bawa sebentar. tasbih. Iya, dia Nenenin suami pakai tasbih. Iya, Ya Allah. waktu itu 9 ya. Ilmu Pak Haji. baru. Katanya 9. Kalau 9 kan pakai gini 1, 2, 3, Iya. sampai 9. Ternyata Ibu nggak usah pakai tasbih, Bu. Jadi ibu kalau mau nenenin suami 99 kanan, 99 kiri biar nggak kurang, lebih boleh. Ibu langsung video call sama Haji Marco. Siap Pak Haji. Ibu yang Langsung kobol ya, Pak? Langsung kobol. beneran, Dibayar tunai. beneran Pak Haji. Bener, saya nggak bohong. Besok Pak Haji. Nah, Saya Wah, mudah-mudahan istri saya lihat nih. amin kabul, 2 kios jadi milik, punya rumah. ibu yang nenenin suami video kalau sama Haji Marco, nanti Haji Marco yang ngitungin. Kalau memang genap 99 pas atau lebih boleh, kurang nggak boleh. Nanti besok langsung ibu kasih nomor rekening dibayar tunai 10 miliar. Amin, ya Allah. Apa artinya 10 miliar? Yang penting Haji Marco kan dapat tontonan gratis. Pas sampai rumah Pak Haji, Papa, di sidang langsung. Sidang MPR RI Iya betul. apa Capek, sidang Pak Haji. DPR RI? Betul. Saya kontrak terus capek Pak Haji. Kan belum nenenin. Ya yang kemarin. Nenenin 1 bulan. 99 kanan, 99 kiri setiap hari. Setiap hari. Nggak boleh putus. Kalau misalkan putus karena kondangan, besok didobel. Gitu. Kayak di kodok. Oh, dicoba. Ya. Kodok. Kalau 5 hari kodok. Gitu. Manjur. Ini cair 460 miliar. Maksud ibu enggak Amin, cuma 10 amin. miliar. Cipratan. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk. Kalau untuk soal hutang Pak Haji, akunya kesel gitu. Tapi kalau untuk melangkah mau nagih itu males gitu.
Bu, nanti kalau ibu nenenin suami itu dibayar kontan tunai sama Allah, tidak usah ditagih. Nggak usah, yang penting ibu nenenin. Sekarang pertanyaannya nih, masih ada nenennya nggak ibu? Ada. Ada, ya udah tinggal difungsiin aja. Kan jarang pulang. Kalau pas pulang, seminggu sekali, sebulan sekali dia pulang. Sebulan cuma sehari aja di rumah. Ya udah seharian isinya nenen aja sampai dia datang, sampai dia mau pulang. Nanti kalau mau lebih cepat terkabul, nenennya ibu taruh di telekem ya. Ada lagunya Pak Haji. Apa? Jarang pulang, papa jarang pulang, jarang-jarang nenen. Gitu. Ulangi lagi. Jarang pulang, papa jarang pulang, jadi jarang nenen. Cair ya, nenek-nenek. Cair pasti. Cair. Pokoknya ibu itu dikerjain. Kedua, ibu nggak boleh jengkel sama orang rumah. Biasanya tuh di anak nggak boleh. Terutama ring satu sama orang rumah, bisa orang tua. Apa? Harus ikhlas. Ya nggak boleh, namanya legowo. Legowo. Manjur bu, manjur. Pokoknya kalau suami pulang seharian nenenin. Lihat hasilnya. Dia berangkat, langsung besok ada aja. Itu. Saya maunya nenen. Jadi hari ini pembahasannya judulnya tentang Nenen. Oke? Oke? Apa? Pas hari ini dapat jodoh ya. Pasti. Wow. Kan ibu tadi udah saya jodohin sama yang 99 tahun. Bu, 99 tahun masih gagah bu. Orang mah normal kakinya 2, dia kakinya 3. Tongkat. Tadi yang seumur aja Haji. Alah dia 99 aja. Tinggal nunggu warisan bu. Tinggal nunggu warisan. Tinggal nunggu warisan. Kalau udah waktunya sih ya. Iya, ya, yang 99 diambil ya. Ada di depan pintu dia nungguin. Haji asal bermobil gitu ya. Dia bermobil bu, mobilnya Mercy. Amin. Rodanya 6, belakang 4, depan 2, truk Mercy. Kita untuk ngasih misalkan masih kuat misalkan. Tadi dia udah bilang masih kuat, yang masuk bukan alat kelamin tapi tongkatnya. Pas ibu malam pertama kakek itu bilang gini, buka baju. Udah buka baju dong lawarin. Siap nggak? Siap. Bilang dia begini. Apaan? Bukan yang ini, yang ini, yang ini. Dasar. Bapak ada pertanyaan nggak? Oh, aku mau Sebelum saya tutup. saya Pak mau tanya. Ya, Itu orang tua kan ada deketin mic-nya. Sawit Pak ya. Ada sawit. Tapi Di mana? Sekarang di Bengkulu. Ya, Nah itu penghasilannya sekarang nipis Pak. Yang pertanyaannya. ya apa, Pertanyaannya. cara bisa menaikkan kembali gitu. Biar subur. Ibu cebok alat kelamin ibu, cawik di sawitnya. Nanti sawit ibu paling mahal di kampungnya ibu, Di Bengkulu. Wah, di Bengkulu. kan sekarang kita di sini Pak, orang tua. Ibu bilang sama orang rumah sana, tolong dong, cebok alat kelamin lo siramin di sawit, bukan alat kelamin ibu, alat kelaminnya yang di Iya. sana di Bengkulu. Saya kan nggak pernah ke sini. Saya bilang sama dia, cebok ya alat kelaminnya ya, biar satu orang motong 2 ekor. Ini kemarin ada ngotong 2 ekor ya, Vita Group, Ya. Iya. Vita Dari Tangerang. Itu dari yang bagus Tangerang. itu. Dia motong 2 ekor Vita sapi, kerbau motong 2 ekor. Biasanya kan orang motong 1 orang 1 ekor. Ini dia nonton ya grup Vita ya. Pasti. Dia notong 2 ekor. Jadi cawik bu. Ya, itu yang bagus apa setelah tidur apa gimana itu Pak? Bangun tidur. Bangun tidur ya. Bangun tidurku terus cebok, tidak lupa. Hah? Silahkan Kan biasanya bangun sesuanya, Pak. tidurku terus mandi. Iya. Ini nggak boleh. Bangun tidurku terus cebok, tidak lupa dicawik-cawik. Abis itu ku terus nyiram. Biar subur kelapa sawit. Nah, ulangi lagi.
Acting mulai. Bangun tidurku terus cebok, tidak lupa dicawik-cawik, abis itu disiram-siram, terus capek deh. Mau Pak Haji? Bangun tidurku terus cebok, tidak lupa dicawik-cawik, dicolek-colek, tidak lupa dicolek-colek, habis itu disiram-siram, biar subur kelapa sawit. Oh. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak Haji ada tepuk tangan. Semuanya Pak itu pohonnya semuanya disiramin gitu. Siram dikepretin, Bu. Dikit ya. Kemarin ada orang Bengkulu, dia cuman mediator jual kelapa sawit. Dia praktekin ilmu RDA yang tadi, cebok alat kelaminnya dicawik-cawik. Nah, alhamdulillah sekarang dia langsung ngirim kelapa sawitnya ke pabrik dan dia punya truk tronton 5. Amin ya. Truk tronton 5 kirim langsung ke pabrik. Iya, iya. 9 kali. Begitu juga di Lampung. Dia siram air cebokannya disiramin, dia berendam di tong. Nah, air tongnya disiramin ke pohon singkong. Sekarang dia punya truknya 10 tronton ngirim langsung ke pabrik tapioka. Ini manjur, Bu, daripada kita bilang, "Ih, aliran sesat." Ngapain dengerin? Gue praktekin. Kalau gue kaya kan alhamdulillah. Emang melanggar agama? Enggak, orang RC bukan punya kita sendiri, yang disiram juga tanaman kok. Sama Pak Haji. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Sama Pak Haji sama itu melak tomat awal cabe Ya, eta pecai engkol sama di gitu. sama. Saya punya tamu orang Muntilan. Oh iya. Desanya Grogolan, Kecamatan Dukun, Muntilan, Jawa Tengah. Dia nanam cabe. Alhamdulillah kaya raya luar biasa. Cuman pakai air cebokan disiramin ke pohon cabe. Oh iya. Kita juga punya tamu, dia ternak atau nanam pohon mawar. Kalau pagi bangun tidur dia cebok alat kelaminnya disiramin ke mawar. Mawarnya luar biasa. Merongkoh. Gitu, daripada kita beli pupuk. Emang ada duitnya. Zaman dulu emang ada orang jual pupuk, bisnis pupuk? Nggak ada, adanya kapan? Sekarang. Dulu pakai apa nenek-nenek kita, kakek kita? Pakai itu, tapi ada tapinya. Nyiramnya harus sebelum matahari terbit. Ceboknya juga gitu ya Pak Haji. Kan bangun tidur jam 00 kan udah mulai cebok. Nanti disiraminnya sebelum matahari terbit. Dia tadinya nggak punya truk tronton, sekarang truk trontonnya 10 yang Lampung. Yang di Bengkulu punya truknya 5. Nah, dia awalnya disiram sambil yang punya truk tronton sendiri. Nah, trontonnya 1 disiramin pakai air cebokan, jadi milik. Alhamdulillah sekarang 10. Yang orang Timika Papua 2 trontonnya ya. Orang Timika. Tadinya dia make uang istrinya yang dagang sembako. Betul? Sekarang malah dari truknya bisa nutupin sembako istrinya pakai air cebokan. Kalau orang bilang itu kan aliran sesat. Sesat dari mana? Orang air cebokan kita sendiri, mobil kita sendiri, air cebokan kita sendiri, tanaman kita sendiri, ya kan? Ya. Nah, kalau nanti manjur, ibu sama bapak bikinlah air cebokan, nanti dijual di botol-botol kayak orang jual bensin. Daripada bapak dan ibu berdagang bensin pakai botol. Pakai usaha Pak Haji. Hah? Air cebokan pakai usaha. Iya, daripada ibu bikin pom bensin sel. Dagang bensin nggak ada. Kenapa nggak dagang air cebokan aja ya? Coba lo ke sel deh ngisi bensin, ada nggak? Nggak ada. Jadi pakai Orang di stop bensinnya sama pemerintah. Terus BP apa tuh? Yang orang
Pronas apa tuh, Mbak? Bensin apa tuh? Petronas. Nggak ada bensinnya, Bu, nggak ada. Kenapa? Orang pemerintah suka. Jadi dagang apa? Gantinya jadi air cebokan. Daripada karyawan yang nggak ada kegiatan kan lontang-lantung. Orang bensinnya nggak ada, yang mau dijual apaan? Coba ibu ke pom bensin Shell, emang dia jualan? Nggak ada, yang dijual apa? Air cebokan. Nah, ibu juga begitu nanti bikin pupuk organik namanya gitu. Ya, pupuk organik. Bubuk cair. Pupuk cair. Ya. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Yo tanina anak, hai. Hah? Anak yang tanina. Anak? Iya. Kenapa? Yang nanamnya anak, kalau saya mah udah enggak. Ibu yang nyiram aja, anak yang nanam. Bulu ina. Iya. Ya di. Yang paling manjur, Bu, tanaman mawar, Bu. Nanem mawar, pohon mawar warnanya merah. Kalau kita siram pakai air cebokan, nanti keluar bunganya hitam. Oh, ada nggak mawar hitam? Hah? Ada. Ada sekali. Ada, udah dibuktiin sama orang Indonesia. Tos saya seun. Orang Indonesia udah dibuktiin. Oh iya, nanti saya mau beli. Jadi tanamannya tuh katanya nih nanti bunganya warnanya apa nih? Warnanya merah. Ditanam tuh, belum keluar bunga, disiramin pakai air cebokan. Nggak taunya pas berbunga warnanya apa? Hitam. Kenapa? Karena tersangkut sama akar. Dan pas dicium Mic-nya mana mic-nya? Dan pas dicium bukan bau mawar, tapi bau besi. Makanya warnanya hitam. Wangi bukan Oh. bau atau. Oh, wangi. Wangi. Bau juga banyak yang seneng ya, Pak. Mawar ya, mawar ya. Ya, mawar banyak yang seneng walaupun bau. Coba bawangin mawar tuh luar biasa. Mawar, udah ibu tanam mawar. Banyakan orang yang nanam mawar itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Wow. Coba deh tanam mawar, luar biasa. Beli 5 pohon dulu ya, Pak. Ibu mawar dulu karena alat kelamin ibu kayak mawar. Mongkrok. Oke. Sampai ketemu lagi besok malam. Tidak usah salaman, boleh langsung keluar. Ayo, Haji Marco promosi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.